Baik Bapak Ibu peserta webinar Genpro, jam menunjukkan jam 4:10 waktu Indonesia Barat. Kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara online di acara webinar Genpro pada sore hari ini. Kemudian tak lupa juga mari kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak sekali memberikan keteladanan yang baik kepada kita semua, keteladanan dalam ibadah, keteladanan dalam akhlak, dan keteladanan dalam bermuamalah. Sebelum acara dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk peserta dalam acara webinar Genpro yang bertema strategi pengelolaan keuangan bisnis untuk usaha bersama Ketua BISClub Dr. Hadiani Nugraha, CEO PT Insan Mandiri Persada. Bersama saya Sujanu Hartomulyono sebagai MC pada acara sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum memulai acara ini akan saya bacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, mohon para peserta nanti mengisi form kehadiran yang akan di-share oleh panitia di chat Zoom. Kemudian yang kedua, peserta disarankan menggunakan virtual background. Kemudian yang ketiga, peserta disarankan mengubah nama profil dengan format asal daerahnya terlebih dahulu, kemudian namanya. Untuk sesi tanya jawab, peserta boleh bertanya lewat chat, ditulis secara langsung maupun nanti bisa open mic dan bertanya secara langsung dengan diizinkan oleh MC. Demikian tata tertib acara webinar kali ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, kita dengarkan terlebih dahulu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Genpro. Mohon ditunggu sebentar. Baik, selanjutnya Mas Genpro, kepada panitia dipersilakan.
rasa menyemai cinta. Tetap semangat terus berkarya, tegak berjuang, Allah bersama kita. Maju majulah bersama Genpo, majukan ekonomi bangsa. Bangkit berjuang bersama Genpo, Indonesia gemilang adil sejahtera. Maju majulah bersama Genpo, majukan ekonomi bangsa. Bangkit berjuang bersama Genpo, Indonesia gemilang adil sejahtera. Indonesia gemilang adil sejahtera. Global entrepreneur profesional bertekad membangun Nusantara, bertemu berpadu tumbuh bersama menuju ridho Allah semata. Global entrepreneur profesional bangkitkan semangat wirausaha, berdaya menuju kejayaan, kembalikan peradaban mulia. Berjiwa tangguh bersungguh-sungguh, berbagi rasa menyemai cinta. Tetap semangat terus berkarya, tegak berjuang, Allah bersama kita. Maju majulah bersama Genpo, majukan ekonomi bangsa. Bangkit berjuang bersama Genpo, Indonesia gemilang adil sejahtera. Maju majulah bersama Genpo, majukan ekonomi bangsa. Bangkit berjuang bersama Genpo, Indonesia gemilang adil sejahtera. Indonesia gemilang adil sejahtera. Baik, demikian lagu Indonesia Raya dan Mas Genpro. Sebelum acara inti dimulai, untuk keberkahan acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, webinar Genpro di sore hari ini, marilah kita memasuki acara inti, yakni pemaparan dari pembicara narasumber Dr. Hadiani Nugraha terkait keuangan nih. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Dr. Hadi? Alhamdulillah. Posisi lagi di mana nih Dr. Hadi? Di kantor, di rumah? Di Duri, Pekanbaru. Masya Allah, dari Pekanbaru ya. Menyempatkan waktunya bersama rekan-rekan sahabat pejuang Genpro untuk memberikan materi terkait keuangan. Baik, dan tak berpanjang kalam, kami persilakan kepada Dr. Hadi. Waktunya kurang lebih sekitar 45 menit, Dr. Hadi ya, agar nanti juga ada tanya jawab. Apabila ada peserta yang ingin bertanya terkait keuangan dan sebagainya terkait usahanya. Kepada Dr. Hadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di room ini, semoga seluruh aktivitas kita dimudahkan dan selalu diberikan kemampuan sepanjang dalam aktivitas kita. Baik, saya izin dulu share screen-nya.
Pak Janu sudah dijadikan co-host? Sudah, dokter, dipersilakan. Sudah terlihat? Terlihat, dok. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, mengawali sesi terkait webinar keuangan ya. Ini saya masuknya dulu dari judulnya adalah pahami postur keuangan bisnis Anda. Ya, tema ini terkait karena nanti strategi dari perusahaan Bapak Ibu semuanya ini sebelum memulai bagaimana kita menentukan strategi adalah kita harus memahami bagaimana posisi postur keuangan bisnis kita. Ya, tentunya dari sini setelah kita mengetahui postur kita, baru nanti kita bisa mengukur bagaimana kondisi keuangan bisnis kita. Ya, tentunya pertanyaannya bagaimana sih postur keuangan yang baik ataupun yang sehat. Nah, pertanyaan ini nanti akan Bapak Ibu semuanya akan bisa menyimak dari slide berikutnya. Jadi untuk mengawali ya terkait dengan kalau terkait postur keuangan, biasanya kita harus memahami bagaimana kondisi postur atau struktur biaya ya dari perusahaan kita ya. Kalau karena saya ini backgroundnya dari kesehatan, kalau di terkait keuangan gini, kalau kita kaji sebetulnya mirip dengan bagaimana sistem pengukuran pada tekanan darah kita ya. Ibaratnya Bapak Ibu semuanya pastinya sudah mengetahui berapa tekanan darah, kemudian bagaimana kita dinyatakan normal atau tidak. Ya. Nah, kalau dalam tekanan darah, ya tentunya ada batasan tingkat nilai normal rujukan, ya nilai rujukannya. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah dapat mengetahui hal ini, ya. Karena tekanan darah ini merupakan pemeriksaan dasar ya bagaimana mengukur kondisi kita, tekanan kita normal atau tidak. Ada ukurannya. Nah, ini contohnya ukurannya. Ukuran ini diperoleh dari penelitian ya, membandingkan rata-rata tekanan darah manusia ya. Tentunya ini sudah melalui riset yang panjang ya, bagaimana diukur kondisi pada kondisi yang normal, kemudian dibandingkan mana yang tidak normal. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mengendalikan cash flow? Atau bahasa mudahnya, bagaimana mengukur cash flow kita ya sehat atau tidak? Pastinya kalau tekanan darah ini ada rujukannya. Nah, untuk standar cash flow perusahaan kita, itu juga perlu ada rujukan. Ya, rujukan sehingga kita bisa mengukur bagaimana kondisi kita, apakah kita normal, ya, atau kalau di tekanan darah misalnya suhu kita justru rendah, ya, kalau tinggi disebut hipertensi misalnya. Nah, bagaimana? Ini juga yang kita harus cari bagaimana postur posisi keuangan perusahaan kita atau bisnis kita, sehingga kita tahu posisi kita ada di mana nih sekarang, apakah normal atau tidak, atau di bawah normal misalnya. Nah, sekarang kita bagaimana caranya kita melihat atau mengendalikan cash flow ya, dan mengukur apakah posisi postur keuangan kita baik atau tidak ya. Nah, sekarang kita analogikan dulu ya terkait dengan kondisi posisi keuangan ya. Ibaratnya kalau dalam keuangan ya, kalau dalam gambar aliran darah tubuh kita ya, ini ya darah yang masuk dari seluruh tubuh itu masuk ke jantung. Disinilah pompa yang bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Contoh misalnya, ketika ada sakit, ya, misalnya di ujung di sini ini ada yang tersumbat, maka otomatis jantung ini akan memompanya kencang, kuat, ya, sehingga tekanan darah kita itu akan
naik ya. Nah, jadi ketika ada sumbatan pasti akan berpengaruh kepada tekanan darah. Ibaratnya cash flow-nya ini apakah menjadi kuat atau kurang, ini ditentukan dari kondisi di sekitar ataupun di lingkungan kita ya yang terjadi pada kondisi keuangan kita. Nah, begitu juga dengan di sini ya. Ketika ada gangguan, ada penyakit, ada gangguan, cash flow-nya akan terganggu. Tekanan darah ini akan terganggu. Bisa rendah atau kuat ya. Contoh kalau kuat ketika ada sumbatan. Kalau rendah kebalikannya ya. Si volume darahnya sedikit, maka tekanannya juga rendah ya. Nah, kalau ibarat dalam sistem keuangan, maka analoginya begini. Jadi jantung ini ibaratnya neraca. Kita ketahui dalam neraca keuangan itu ada 4 kuadran ya, yang dua kuadran masing-masing itu harus seimbang. Ya, ibaratnya neraca kan di sini ada membandingkan, misalnya di sini ada harta ya, harta lancar dan tidak lancar ya, atau tetap. Kemudian nilainya ini harus misalnya 10. Nah, di sini lawannya kan ada pembandingnya adalah kewajiban atau utang dengan modal. Nah, ini juga harus nilainya 10. Nah, ibaratnya inilah yang menentukan ketika kondisi neracanya ini bagus, maka ini akan berpengaruh kepada aliran darah ya, aliran darah. Begitu pula ketika misalnya di sini ada yang tersumbat atau volume darahnya berkurang, pasti akan mengganggu posisi neraca ini, ada yang berkurang ya. Nah, jadi inilah kalau dalam tubuh kita siklusnya mirip seperti aliran darah ya, yang menggambarkan bagaimana kondisi cash flow itu sehat atau tidak. Nah, sekarang bagaimana postur keuangan perusahaan yang baik ya. Nah, untuk mengetahui apakah posisi keuangan atau postur keuangan kita baik ya, tentunya kita harus bisa membandingkan. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Ini contoh analogi lagi ya. Misalnya ada rumah sakit besar versus rumah sakit kecil ya. Apakah rumah sakit besar identik dengan cash flow yang sehat atau yang baik, sementara rumah sakit kecil cash flow-nya tidak baik? Atau kebalikannya, rumah sakit kecil ini cash flow-nya baik, rumah sakit besar ini tidak baik atau tidak sehat. Nah, untuk mengukur ini kita memerlukan ada alat ukur pembanding. Nah, kalau secara komposisi ataupun kondisi yang ideal, maka ibaratnya kita harus melakukan studi banding, ya, benchmarking industri yang sejenis. Kalau ya saya contohkan rumah sakit, berarti harus studi banding dengan rumah sakit yang sejenis, ya, atau yang selevel. Kita ketahui rumah sakit pun ada kelas, ada tipenya, ada tipe A, B, dan C, A, B, C, D, ya. Jadi ketika rumah sakit B, ya bandingkan dengan rumah sakit tipe B juga, ya harus sesuai. Ataupun jenis usaha atau bisnis yang sejenis. Misalnya kalau di sektor makanan, ya dibandingkan dengan jenis usaha makanan yang mirip, ya, dan kondisi levelnya mirip. Nah, sekarang dari mana kita mendapatkannya sumber data? Ya, kita ketahui biasanya sumber data keuangan ini biasanya sangat rahasia, ya. Ya tidak ada yang diekspos, menyampaikan bagaimana kinerja ataupun kondisi keuangan perusahaan tentunya, ya. Hanya kita ketahui, ya, dalam laporan keuangan itu, ya, sumber data keuangan kita bisa mencari data, ya. Nah, data laporan keuangan itu kan minimalnya kita harus ada 4, ya, neraca, laba rugi, arus kas, sama CALK, ya, laporan catatan atas laporan keuangan, ya. Nah, kalau lebih lengkap ya ada arus kas juga, ya. Jadi ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, dan CALK atau laporan catatan atas laporan keuangan, ya. Kemudian bisa juga kita peroleh melalui annual report tahunan. Nah, untuk memperoleh ini semua, ya. Nah, ini kalau dalam konteks ini hubungannya dengan BIS Club, ya. Kalau yang ada di Genpro, ya. Tujuan BIS Club itu salah satunya nanti mengelompokkan
usaha-usaha selevel sejenis, sehingga kita bisa mengetahui pembanding postur keuangan ya di level kita. Tentunya yang kita akan munculkan itu tidak berupa pencapaian ataupun omset ya, tapi berupa persentase yang bisa kita bandingkan ya, karena kita bisa mengukur dari persentase ya. Karena prinsipnya dalam laporan keuangan ini ya, kalau misalnya untuk laporan perusahaan yang bisa dipublish ataupun yang diperoleh, kita dapat mudah mengakses data dari laporannya perusahaan-perusahaan yang sudah perusahaan terbuka, TBK atau emiten ya. Nah, itu kita bisa mengakses. Biasanya sumbernya ini. Dari dua ini kita bisa mengetahui bagaimana struktur keuangannya. Yang pertama financial statement. Nah, kalau ini kita bisa peroleh dari laporan website ya, Bursa Saham ya. Nah, kita bisa mendapatkan laporan keuangan yang lengkap tadi ya. Ada laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan modal, kemudian perubahan atas catatan laporan keuangan ya. Nah, ini kita peroleh bisa dari website Bursa Saham ya. Kemudian yang kedua adalah berupa annual report ya. Annual report ini laporan yang diberikan oleh perusahaan ya. Khusus untuk perusahaan yang sudah terbuka TBK itu wajib memberikan laporan kepada publik. Nah, laporan annual report ini bisa kita akses di website resmi perusahaan ya yang bersangkutan. Nanti di bab laporan terkait keuangan kita bisa download ya terkait annual report, sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana postur keuangan ya yang mereka miliki atau yang mereka existing pada postur keuangan mereka. Selanjutnya kita pahami dulu ya terkait ada 5 tool esensial terkait manajemen keuangan. Ya. Jadi yang paling fundamental adalah berasal dari laporan neraca tadi atau ya posisi neraca perusahaan. Karena dari laporan atau neraca perusahaan ini kita bisa memahami bagaimana keuangan bisnis dimulai dari kondisi posisi keuangan berupa harta. Di sini ada berupa uang cash, harta ya, kas ya yang ada di tangan ataupun di bank. Kemudian ada posisi hutang dan modal ya. Sehingga kita bisa mengetahui dan dari sini kita bisa mengukur valuasi perusahaan ya. Karena valuasi ini kan nanti terkait dengan potensi bagaimana perusahaan itu bisa tumbuh ya, sehingga dengan valuasi ini kita bisa mengupayakan salah satunya misalnya untuk mencari investor misalnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait proses ya. Nah, proses bisnis perusahaan atau bisnis dalam keuangan ini nanti ini tercermin dalam laporan rugi laba ya. Laporan laba rugi ini menjelaskan terkait struktur pendapatan dan biaya tadi ya. Bagaimana postur keuangan di dalam perusahaan itu, kita bisa melihatnya dari laporan laba rugi. Kemudian arus kas, kita bisa mengetahui berapa uang yang masuk ya ke rekening, berapa yang keluar. Ya. Nah, ini yang kedua dari kita bisa melihat proses, bagaimana kita melihat proses bisnis dari perusahaan itu berjalan. Ya, kemudian yang ketiga model bisnis ini dan formulanya. Ini bagaimana menentukan bisnis mendapatkan pendapatan dan membayar biayanya. Ya. Dari mana pendapatan itu diperoleh dan bagaimana bisa membayar biaya-biaya atau beban-bebannya. Kemudian yang keempat adalah budgeting. Ya. Untuk budgeting ini tentunya perencanaan keuangan. Ya. Dalam bisnis ini tentunya bisa berupa jangka pendek, ya, overhead misalnya per bulan, dan jangka panjang. Nah, jangka panjang ini misalnya terkait dengan modal kerja yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk bisa sampai perusahaan itu bisa mandiri. Ya, sebelum pada awal pastinya sistem pendapatan itu ketika belum bisa menutupi beban,
maka disitulah diperlukan ada budget untuk modal kerja, ya, diukur sesuai dengan kebutuhan postur beban tadi. Kemudian barulah di sini kita bisa melakukan monitoring, ya, monitoring ya, diperoleh dari laporan keuangan yang didapat, ya, baik secara bulanan ataupun kinerja secara tahunan, ya. Dalam era sekarang sistem laporan keuangan yang bisa diakses dengan mudah ini tentunya menjadi kunci bagaimana kita bisa memantau keuangan, ya. Zaman sekarang sudah digitalisasi sehingga kita juga harus menyiapkan sistem dashboard keuangan, ya, yang mumpuni, ya, yang bisa ditunjang oleh perkembangan teknologi IT. Nah, untuk mengetahui postur keuangan, kembali ke materi dasar, ya, terkait dengan keuangan, ya, kita harus mengenal istilah-istilah penghasilan, ya, dalam laporan keuangan. Nah, ini tentunya sudah sangat familiar, ya, terkait bagaimana postur keuangan kita, ya. Nah, ya, jadi dalam penghasilan ataupun pendapatan itu kita harus mengenal posturnya itu, kita mengukur membandingkannya dari ini, ya. Dari tentunya dari revenue itu kita baru bisa mengukur berapa sih penghasilan kotor sampai penghasilan bersih, ya. Di sini ini istilah-istilah yang harus kita pahami, ya. Ada revenue, gross profit, ya, laba kotor, EBITDA, EBIT, EBT, dan EAT. Nah, ya, nanti ada penjelasannya. Sebelum lebih lanjut, ini kita harus memahami dulu postur terkait dengan keuangan, ya. Di sini pendapatan atau revenue. Jadi untuk pendapatan ataupun revenue ini revenue adalah penghasilan yang diterima, ya, oleh perusahaan kita, ya, dari konsumen kita. Kalau misalnya konsumen rumah sakit itu sumbernya adalah dari pasien rawat jalan atau rawat inap. Kalau misalnya retail bergerak misalnya dalam perdagangan, ya, berarti ya konsumen kita adalah yang membeli barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan kita, ya. Kemudian konsumen yang membayar juga di sini tentunya segmen, ada yang sendiri, personal, asuransi, komersial, ataupun BPJS. Ya, ini kalau dalam rumah sakit ada asuransi, ya, di samping yang BPJS yang menjadi penanggung pembayar dari jasa yang sudah diterimanya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana revenue ini bisa dibentuk, ya, ataupun diperoleh, ya. Nah, ini tentunya akan menentukan ke strategi nantinya, ya, salah satunya, ya. Nah, 3 faktor pembentuk revenue ini kan kalau dalam rumah sakit ataupun usaha yang berupa jasa, ya, yang menentukan revenue itu adalah jumlah yang mengakses pelayanan kita. Berarti di sini jumlah pasien atau sales, ya, jumlah sel yang terjual, ya, penjualan. Kemudian kali nominal ataupun biayanya. Kemudian kali frekuensinya. Semakin sering kali pengalinya kan semakin banyak, ya. Kalau misalnya dari 3 komponen ini bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan? Tentunya kita sudah bisa mengukurnya. Untuk meningkatkan revenue berarti jumlahnya harus ditingkatkan sehingga volumenya besar. Semakin besar volume, tentunya ini akan semakin besar, ya, pengalinya terhadap X rupiah, ya, harga atau biaya yang kita jual. Nah, ini dari volume. Kemudian nominal rupiah untuk meningkatkan pendapatan tentunya kalau ini volume kita dengan meningkatkan selnya, kalau nominal rupiah, ya, tentunya ini dengan meningkatkan tarif, ya, ataupun meningkatkan harga, ya, meningkatkan harga otomatis ini bisa meningkatkan pendapatan. Dengan volume yang sama, ketika tahun sekarang misalnya 2022 itu nilainya 1000, kemudian tahun 2023 dinaikkan menjadi 1100, dengan volume yang sama pasti naik.
Kemudian frekuensi, ya kalau belanjanya berulang, pastinya akan semakin besar juga pendapatannya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan volume, kemudian bagaimana kita bisa mengukur kenaikan harga dan bisa meningkatkan frekuensi, tentunya ini ada strateginya masing-masing. Yang ini tentu seiring dengan kekhasan dari bidang usaha yang digelutinya. Kemudian pelanggan itu, customer ya, yang mempengaruhi revenue atau pendapatan, ini ada tiga pihak juga yang mempengaruhi. Ya, ada yang membuat keputusan, decision maker, kemudian ada yang menerima manfaat, beneficiary of service, ada juga yang payer yang melakukan pembayaran. Ya, kalau misalnya tadi jasa kesehatan, yang membayarnya bisa pribadi, umum, bisa asuransi, ya, ataupun asuransi JKN misalnya, BPJS. Ya. Nah, ini juga nanti kita ada strategi sendiri untuk bagaimana meningkatkan, ya, bagaimana meningkatkan segmen sesuai penjamin ini yang membayar. Ya. Kemudian untuk meningkatkan benefit untuk yang penerima layanan, tentu juga ada cara atau strategi yang perlu dicari dan disiapkan. Kemudian decision maker atau yang menentukan keputusan beli atau tidak, itu kan. Ini juga perlu dicari. Nah, kalau dalam penelitian ini ada banyak sekali beberapa literatur yang mengukur bagaimana yang menentukan penentu keputusan apakah beli atau tidak. Nah, ini ada riset di Makassar ya, pada sebuah perusahaan. Jadi yang menentukan penentu keputusan akan membeli produk atau menggunakan jasa itu di sini ada 4 ya, 4 variabel yang menentukannya. Yang pertama adalah kepercayaan, trust. Nah, artinya kalau di sini kan kepercayaan trust ini terkait dengan quality of service. Ya, bagaimana produk kita itu bisa bagus, ya, kualitasnya bagus, ya, sehingga customer ini bisa percaya, trust. Ya, nah sehingga untuk mendukung agar calon pembeli itu bisa memutuskan membeli produk kita, maka kita harus membangun kepercayaan ya terhadap customer kita ya dengan menunjukkan bahwa produk kita ya sesuai dengan yang kita sampaikan. Istilahnya kualitas ya. Kualitasnya ini sesuai dengan apa yang kita promosikan ya sehingga kita bisa membangun kepercayaan. Jadi ketika membangun brand, kita harus membuat customer itu percaya dulu ya. Kemudian variabel yang kedua yang mempengaruhi minat untuk memutuskan membeli produk kita adalah kemudahan, easy to use. Kemudahan ini salah satunya adalah bahwa informasi terhadap produk kita itu sangat mudah diakses. Ya. Nah, ini berarti diakses itu dari berbagai media yang ada saat ini, ya, lewat online, kemudian lewat website, sosial media yang ada. Artinya, setelah kita membangun produk kita dapat dipercaya, bagus, maka kita harus memudahkan saluran untuk mengakses pelanggan bisa mengakses kita adalah kemudahan untuk mengaksesnya. Nah, artinya kita harus melakukan iklan atau promosi di seluruh media yang ada ya untuk memudahkan akses dari calon pembeli kita ya. Dengan kondisi saat ini tentunya seluruh bagaimana media itu bisa menyampaikan informasi itu kita semua akses ya sehingga nanti kemudahan untuk memperoleh informasi terkait produk kita dan kemudahan untuk melakukan pembelian secara online. Kalau untuk saat ini pasar online ini kan pasca kemarin apalagi lagi pandemi ini sangat naik ya, sangat signifikan. Kemudian yang ketiga tadi ini kualitas informasi. Jadi apa yang kita sampaikan dalam iklan ataupun promosi itu harus sesuai ya, sesuai dengan apa yang kita pasarkan.
ya sekali kita melakukan kebohongan terhadap produk bahwa yang diiklankan ternyata beda yang terima, maka ini hati-hati terhadap ketidakpercayaan sehingga trust yang dibangun ini bisa hilang. Kemudian barulah yang keempat, harga. Ya, nah harga ini kalau secara umum customer itu pasti memilih yang paling murah, who is cheaper, ya. Siapa yang paling murah dengan kualitas yang sama atau kualitas bagus pastinya. Ya, tapi pada kondisi produk tertentu, ya, ketika mereka sudah percaya, harga itu biasanya ngikutin ya. Mereka tidak melihat lagi harga. Kalau sudah terlihat brandnya bagus, kayaknya harga itu pilihan. Kalau di sini pilihan nomor 4 gitu kan. Tidak dilihat lagi ya. Nah, tentunya kalau yang tadi pasarnya segmen yang premium ya, setelah mereka trust bagus, harganya tinggi nggak jadi masalah ya. Tapi kebanyakan kalau dari surveinya itu harganya lebih murah ya, kualitas sama, pasti konsumen milihnya yang ini ya, yang murah dengan kualitas yang bagus. Nah, ini juga tentunya menentukan strategi kita ya, apakah cost leadership ya. Ya, cost leadership itu kita cari price harga yang termurah dengan kualitas bagus. Itu kan kita mainnya di situ. Bagaimana kita bisa mencari harganya yang murah, berarti HPP-nya yang murah ya, sehingga kita bisa menekannya. Nah, itu juga nanti tentunya ada strategi ya, sesuai dengan segmen bisnisnya atau kekhususan dari usahanya. Ya. Nah, ini rumus-rumus tadi ya. Saya kira ini banyak disampaikan dalam kegiatan workshop ataupun dalam seminar-seminar. Yang harus pahami ya dalam konteksnya nanti kita harus paham ini adalah agar kita bisa memahami postur keuangan kita. Nah, misalnya yang pertama ini terkait dengan keuntungan kotor ya, laba kotor ya. Nah, laba kotor ini kan biaya revenue dikurangi biaya HPP atau COGS, maka keluarlah gross profit ya. Jadi penghasilan ini dikurangi dengan biaya pokok, maka menjadi untung kotor. Kalau misalnya dalam rumah sakit kan ini misalnya biaya obat ya, jasa dokternya, jasa medisnya ya. Jadi tarif itu dikurangi ini, maka itulah jadi laba kotor. Ya, kalau misalnya di penjualan kita laba kotor itu kan nanti revenue dikurangi HPP. Tarif yang kita jual, harga yang kita jual ya, dikurangi harga pokok pembelian, maka itulah jadi laba kotor. Kemudian EBITDA, earning before interest, tax and depreciation ya. Ini tadi gross profit, laba kotor dikurangi biaya operasional, jadilah EBITDA. Nah, ini biaya operasional, jadi laba kotor tadi dikurangi biaya overhead atau operasional. Overhead ini misalnya gaji ya, biaya sewa, kemudian utilitas untuk produksi, sehingga dihasilkanlah EBITDA. Kemudian EBIT, earning before interest and tax. Nah, ini EBITDA dikurangi depresiasi sehingga keluarlah menjadi EBIT ya. Nah, DA-nya, depresiasinya dikeluarkan, misalnya biaya penyusunan gedung ya, kendaraan ataupun peralatan. Kemudian EBT, earning before tax, jadi laba sebelum pajak. Ya, EBIT tadi dikurangi biaya pajak, maka menjadi earning before tax. Bunga ya. Jadi bunganya yang dikeluarkan, interest ya. Ataupun ini biaya bagi hasil misalnya, ataupun biaya bunga, sehingga di sini pendapatan sebelum pajak. Kemudian barulah nanti dari sini kita bisa memperoleh laba bersih, earning after tax ya. Setelah EBT ini pajaknya dikeluarkan, dikurangi pajak, maka menjadi pendapatan bersih. Nah, jadi laporan laba rugi ini salah satunya nanti yang harus dilihat adalah postur ini ya. Dalam annual report ataupun financial statement, kita bisa mengukur tadi, membandingkan bagaimana dia beban langsung ya, HPP-nya, laba kotornya,
Kemudian ini kita bisa bandingkan pada usaha-usaha yang sejenis. Nah, kalau misalnya dilihat tanggung jawab, ya tentunya kalau di level manajer itu harus bertanggung jawab terhadap sel, ya, revenue sampai EBITDA. Nah, direksi ini bertanggung jawabnya mulai dari EBIT sampai laba bersih. Karena di sini perlu ada bagaimana mengatur, ada biaya interest, pajak kita bisa rencanakan dengan tax planning. Ya, disinilah tugas direksi. Nah, jadi posturnya, ya, jadi revenue sampai menjadi laba bersih, revenue dikurangi biaya COGS, ya, HPP menjadi gross profit, dikurangi gaji atau utilitas menjadi EBITDA, depresiasi EBITDA dikurangi depresiasi jadi EBIT, kemudian biaya pinjaman bagi hasil menjadi pendapatan sebelum pajak. Nah, setelah pajaknya keluar baru mendapatkan pendapatan bersih, ya, sehingga jadi piramida terbalik laba bersihnya ini. Dari laba ini baru nanti bisa diputarkan kembali atau diambil, ya, sebagai keuntungan kalau dalam perusahaan misalnya dalam dividen yang dibagi. Baik, nah untuk mengukur bagaimana suatu usaha itu kondisinya sehat, cash flow-nya, posturnya, maka dalam keuangan kita mengukurnya dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, ya, rasio-rasio esensial. Ya, biasanya kita mengenal ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio produktivitas. Ya, kalau yang termasuk likuiditas ini ada current ratio, quick ratio, cash ratio, ya. Kemudian ada rasio aktivitas dan rasio produktivitas. Ya, biasanya kriteria yang paling sering dikenal, ya, kalau terkait operasional di sini rasio likuiditas. Kalau dalam produktivitas biasanya yang paling banyak disoroti ini return on asset, return on investasi, kemudian gross profit margin, net profit margin. Biasanya target menentukan biasanya ini yang kebanyakan, ya. Nah, ini dalam kepentingannya kita siapa sih yang biasanya menggunakan penggunaan rasio, ya. Nah, ini terkait juga kepentingan dari manajemen, ya. Nah, untuk yang kalau misalnya yang IPO, ya, perusahaan yang terbuka, ya, konteksnya kan dengan bagaimana perhitungan saham, ya. Nah, di sini biasanya yang paling dicari adalah earning per share. Di sini bagaimana laba per saham, ya, per satu laba per lembarnya saham, earning per share, kemudian ada dividen per rasio, ya. Nah, jadi di sini ada rasio dividennya yang dibaginya, ya. Kemudian PE, ya, PER ini. Kemudian kalau misalnya direksi biasanya yang dicari ini, ya, yang dari target biasanya dicek ada ROE, solvabilitas, kemudian ROA, ya. Kalau operasional, nah ini yang tadi, ya, rasio-rasio yang harus diketahui nanti di level operasional, middle management adalah ini, ya, likuiditas, ada inventory turnover dan sebagainya, ya. Nah, di sini ada rumus-rumus terkait pengukurannya, ya, rasio likuiditas, ya. Yang pertama ini current ratio. Current ratio ini totalnya aset dibagi dengan kewajiban, ya. Nah, barulah nanti mendapatkan current ratio-nya. Kemudian quick ratio ini cash ditambah posisi akun receivable atau piutang, ya, dibagi dengan kewajiban, ya, sehingga nanti mendapatkan current ratio. Kalau dalam bulanan yang paling sering diperhatikan adalah cash ratio, posisi uang cash dibagi dengan kewajiban. Artinya bagaimana mengukur uang cash itu bisa membayarkan kewajiban jangka pendek dalam 1 bulan. Misalnya yang paling sering di sini kewajiban 1 bulan itu kan gaji dan biaya-biaya operasional bulanan, ya. Nah, baru nanti bisa terukur, ya, cash ratio standarnya misalnya kalau yang
umumnya 80%. Kalau cash rasionya di bawah 80%, berarti kondisinya kurang bagus, misalnya tidak sehat. Artinya, kalau misalnya 100% uang cash yang ada di kas kita itu mampu membayar semua kewajiban di bulan itu. Gaji, biaya operasional bulanan, misalnya, biaya listrik, dan sebagainya, itu bisa dibayarkan. Nah, sehingga ukuran cash ratio ini bagi pemilik biasanya penting untuk mengukur kemampuan untuk membayar biaya operasional overhead bulanan, gaji, dan biaya-biaya bulanan. Sehingga kebutuhan modal kerja biasanya kita bisa hitungkan dari kebutuhan beban bulanan. Ya, misalnya 4 kali gaji, 4 kali beban bulanan itu dijadikan cadangan modal kerja. Ya, diperkirakan berdasarkan potensi pendapatan itu bisa menutupi biaya pengeluaran, ya, BEP. Ya. Kemudian rasio aktivitas, ya. Nah, tadi rasio aktivitas ini atau sales dibagi akun receivable ini sel dibagi dengan piutang, ya. Jumlah sel dibagi dengan piutang. Kemudian inventory turnover itu ini sel dibagi jumlah persediaan inventory. Ya. Kemudian atau ini aset turnover, sel dibagi total aset. Baik, kemudian rasio produktivitas atau profitabilitas. Nah, ini return on asset, ya, profit dibagi total aset. Ini ROA. Kemudian ROE, ya, atau ROI, return on equity. Ini profit, keuntungan dibagi total equity, ya, total equity atau investasi. Kemudian gross profit margin, ya, gross profit dibagi sales, jumlah selnya. Net profit margin, net profit dibagi selnya, ya. Sehingga nanti kita bisa memperoleh persentasenya. Nah, sekarang, ya, bagaimana kita membandingkannya? Posisi kita itu kondisinya baik atau tidak? Nah, untuk membandingkannya ini, ya, posisi ini, nah, kita tadi studi banding, ya, membandingkan dengan perusahaan sejenis, ya. Contoh, misalnya ini kalau rumah sakit. Rumah sakit itu ini Hill ini mitra, ini Hermina, Silo ini Siloam, Mika ini mitra keluarga, ya. Nah, kita bisa mengukur membandingkan bagaimana beban pokok penjualan, ya. Dari sini kita melihat ini kan perusahaan-perusahaan yang sudah besar, ya, artinya sudah go public, ya, dan besar, ya, sehingga benchmarking kita adalah membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Mereka berapa sih beban pokok penjualannya? Di sini terendahnya 48, tertingginya bisa sampai 61%. Kalau dari beban, berarti kan yang semakin rendah itu semakin besar laba kotornya. Berarti di sini contohnya misalnya kalau untuk usaha sejenis di rumah sakit, beban pokoknya yang paling rendah itu Mika, 48%, sehingga laba kotornya bisa menjadi 51%. Ya. Nah, ini bisa mengukur, berarti untuk ukuran rumah sakit, untuk biaya beban pokok COGS itu yang terendah ada di sini standarnya, ya. Yang paling tinggi di 61, sehingga nanti untungnya hanya 38,5% misalnya. Terus EBITDA-nya, EBITDA tertinggi ini bisa mencapai untuk industri kesehatan itu di angka 40,5%, terendahnya di 20%. Sehingga kalau posisi misalnya rumah sakit kita itu masih 10%, berarti kan masih jauh ke sini. Berarti dibandingkan harus bisa dicari bagaimana EBITDA-nya itu bisa mencapai misalnya seperti yang tertinggi di sini. Kalau yang lain bisa, berarti bisnis posturnya bisa dibentuk, ya. Kita bisa mengukur, mengatur bagaimana struktur biaya-biaya sehingga EBITDA-nya bisa dicapai segini, ya. Nah, ini kalau misalnya laba bersih yang tertingginya mitra keluarga 31,2%, terendahnya Siloam 7,46%. Ya. Nah,
Kalau misalnya kita bandingkan dengan untuk yang rasio profitabilitas, ya, aktivitas, solvabilitas. Nah, ini kita juga bisa mengukur nanti, bisa melihat bagaimana standar rujukan untuk industri yang sama. Kemudian ini ada contoh, ya. Jadi kesimpulannya, rumah sakit besar atau kecil itu, ini yang menentukan sehat atau tidaknya adalah bagaimana postur keuangannya itu berimbang. Kalaupun misalnya tadi EBITDA-nya kita misalnya 25% standarnya. Mau rumah sakit kecil atau besar, maka EBITDA-nya itu harus 25%. Baru itu dikatakan sehat. Ya. Artinya masalah volume itu kan size-nya, ya, besar kecilnya. Tapi kalau keuntungannya, posturnya harus sama, mau volume besar dan kecilnya. Maka kalau istilahnya rumah sakit, ya big is beauty, small is beautiful. Jadi mau kecil atau besar size-nya, postur keuangannya, labanya harus sama. Tinggal pengalinya 20% dari 100 tentunya beda dengan nominalnya dengan 20% dari 50 misalnya. Nah, bukan berarti tidak sehat. Yang besar misalnya EBITDA-nya itu 10%, tapi yang kecil justru EBITDA-nya 30%. Nah, itu ada yang salah, ya. Harusnya posturnya itu harus sama. Masalah size itu kan pengali volume besaran nominal uangnya. Tapi postur ke persentase profitnya itu harus standar dari rujukan tadi industri yang sejenisnya. Nah, misal baru nanti analisis postur keuangan bisnis Anda itu adalah dengan mencari data dari membandingkan kalau rumah sakit, misalnya rumah sakit X ini punya kita, angkanya berapa? Bandingkanlah dengan ini. Posisi kita di mana nih petanya? Sehingga kita bisa menentukan target kita akan mencapai titik mana, ya, dengan rujukan yang ada. Kalau misalnya di industri food, ya, makanan, ya. Tadi saya coba buka-buka di bursa saham, ya. Untuk industri food ini memang pasca pandemi kemarin anjlok semua, ya, defisit, ya, defisit. Hanya saya menarik ada satu yang selama pandemi itu justru tidak terpengaruh, ya, aman gitu kan. Nah, ini adalah roti nih, sari roti, ya. Jadi dilihat di tahun 2022 saja growth-nya positif nih. Jadi sepanjang kemarin pandemi itu tidak terdampak besar, ya, tetap positif dan tumbuh, ya. Kalau dilihat di sini biaya EBITDA-nya 20%. Kemudian laba bersihnya 12% dari revenue, biaya operasionalnya 35%. Net profit margin-nya 11,74%. Nah, ini KFC. Untuk KFC 2 tahun ke belakang itu anjlok sekali, negatif, ya. Nah, ini tahun 2022 saja bisa kelihatan nih, growth-nya negatif nih. Artinya sebelum pas pandemi itu justru nggak positif, negatif semua, ya, selama pandemi ini. Baru 22 ini recovery, ya, tahun 2022 ini, sehingga mulai positif meskipun dibandingkan tahun yang lalu masih turun, ya. Jadi 2 tahun itu sangat terdampak turun, ya, anjlok untuk yang KFC ini. Ini karena pandemi kan ada yang kena penutupannya, tidak bisa operasional. Nah, ini yang menarik antara roti dan KFC selama pandemi ini cenderung positif, ya, tidak terdampak dengan pandemi. Meskipun kalau dibandingkan EBITDA-nya masih kecil dibanding KFC. Ini kalau roti ini 20%, EBITDA-nya KFC ini 35%. Kemudian biaya operasionalnya juga rendah, 16%, ya, sehingga dampak ke EBITDA pasti besar. Kemudian net income-nya 20%, sari roti ini 12%. Hanya bedanya kalau ini sustain ketika pandemi, kalau ini anjlok, ya, negatif selama pandemi itu 2 tahun, kemudian baru sekarang mulai recovery, ya. Meskipun pertumbuhannya dibanding yang lalu karena negatif ya masih turun, ya, dan dalam sekali ini untuk yang KFC ini, ya. Nah, jadi inilah yang bisa kita bandingkan untuk
menentukan, mengukur strategi bagaimana, misalnya contohnya begini. Untuk ini kalau misalnya saya bandingkan lagi di retail ya, Indomaret. Indomaret itu mendapatkan keuntungan dari penjualannya itu 50%. Ya, artinya HPP belanjanya dia itu dijual dinaikkan 50% dari HPP-nya. Nah, ini adalah bagaimana kita mencari strategi terkait tarif tadi, harga ya. Jadi ketika pembanding itu bisa 50% makanan itu. Berarti kalau kita memulai usaha misalnya ataupun kondisi yang sudah berjalan, produk yang sejenis bisa dijual menaikkan harga untuk labanya 50%. Kita masih 30%. Artinya apa? Oh, berarti masih ada spare nih, 20% bisa kita naikkan. Karena ada pembanding, ini sudah bisa 50%. Tapi tentunya itu tadi bagaimana produk itu akan menentukan harganya tadi, kualitasnya itu tentunya ya. Di samping nanti brand ya, itu bisa mengaburkan juga ya. Padahal HPP-nya sama, tapi si A itu dengan HPP yang sama bisa jual 50% karena brandnya sudah bagus, sementara kita dengan produk yang sama, karena belum dikenal, ketika diangkat sama nggak laku-laku gitu kan. Nah, disitulah strategi kita bagaimana bisa mengukur tarif, ya, kemudian postur yang harus kita siapkan, beban-bebannya, ya. Nah, contohnya misalnya biaya overhead. Kisaran biaya overhead itu bisa mengukur postur gaji. Misalnya gaji kita tentukan 25% dari revenue. Sehingga ukurannya kira-kira seperti itu posturnya. Jadi kita mendapatkan gambaran untuk mengukur bisnis kita saat ini, atau ketika memulai bisnis baru kita bisa mengaca dulu. Tengok sebelah yang sama, oh di sana dijualnya sekian rate harganya, sehingga kita bisa mengukur perencanaan bisnis kita menjual produk itu, HPP-nya A, kita jual bisa misalnya sampai berapa persen. Dengan melihat kewajaran di bisnis usaha yang sama di kompetitor kita. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, ini untuk memicu bagaimana kita bisa mengukur postur keuangan sehingga kita bisa memilih strategi atau menentukan biaya harga yang akan kita publish ya, dengan membandingkan usaha-usaha sama di sekitar kita. Baik, terima kasih. Jadi ini materinya sampai di sini. Terima kasih ya. Silakan jika dibuka untuk diskusi. Saya kembalikan dulu ke Pak Janu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hadi atas pemaparan materinya. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari sharing dari Dr. Hadi terkait strategi keuangan dalam usaha. Mudah-mudahan Bapak Ibu tercerahkan, dan hari ini kita buka sesi tanya jawab. Seperti mana yang saya sampaikan di awal, tanya jawab ini bisa melalui chat, Bapak Ibu bisa ketik langsung atau bisa open mic langsung. Mangga dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan terkait presentasi dari Dr. Hadi terkait keuangan, strategi keuangan perusahaan, dipersilakan. Nah ini kalau misalkan nggak ada yang tanya, berarti ada dua nih Dok. Sudah paham semua atau masih bingung nih Dok? Ada satu. Oke, baik. Bapak Sukiswanto. Ya, mohon maaf nggak bisa buka cam. Sinyalnya Baik. lagi sulit. Dari mana Pak? Dari Sukiswanto dari Pekanbaru Riau. Oh, Pekanbaru. Sama nih kayak Dr. Hadi ya. Di Oh, Pekanbaru iya. juga Dr. Hadi lokasinya. Di Duri saya. Baik, Belum pernah silakan. jumpa, Dok, ya. Ya. Silakan Pak Sukiswanto langsung saja. Ya, saat ini kan saya sedang menggeluti bisnis komoditi minyak bekas, minyak jelantah. Ya. Dan kelemahan kami saat itu di laporan keuangan. Baiknya laporan keuangan ini ke depannya kita gandeng profesional atau kita beli sistem. Karena gini, kalau profesional tentu budget ya. Di tengah kondisi bisnis yang baru mulai, rasanya mencari profesional agak berat. Dengan sistem
seadanya dan ini bisa mempercayai investor. Nah, ini bagaimana triknya nih Pak Dokter? Mohon Ya. saran semua ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab dulu, Dr. Hadi, dipersilakan. Ya, ya, ini terkait laporan keuangan ya. Nah, kalau terkait laporan keuangan, saran memang ini dalam memulai bisnis itu penting sekali kita bisa merencanakan keuangan ya, sehingga kita bisa mengukur ketika memulai usaha itu kan kita bisa menentukan modal kerja yang harus disiapkan, kemudian beban-beban yang nanti bisa keluar bisa terukur ya. Jadi untuk awal ya, kalau jangka panjangnya tentunya kita harus memiliki SDM ya di keuangan yang memang bisa membuat laporan keuangan ya, mau tak mau itu ya. Tapi di kita ya untuk bisa mendidik SDM ini itu kan harus mengikuti kegiatan training terkait keuangan ya. Ya, di kita kan di Genpro juga ada terkait training keuangan. Kalau untuk menyiapkan SDM-nya ya, yang memang nanti mumpuni di perusahaannya, ya, itu perlu ada SDM ya, yang kuat, yang nanti bisa membantu menyiapkan, membuat laporan keuangan. Ya, kalau misalnya yang baru, baiknya memang di awal harus ada konsultasi dulu ya untuk membangunnya, supaya bisa ada perencanaan awal modalnya. Apalagi dalam menyiapkan perusahaan baru ya, dalam perusahaan baru juga kalau PT ya itu kan perlu ada laporan SPT tahunan. Nah itu posturnya juga harus ada ya, disiapkan. Jadi memang di awal baiknya harus menyiapkan postur keuangannya, itu harus terukur berapa modal yang ditanam ya, itu kan tercantum dalam neraca. Kemudian disiapkan COA, aktivitas pencatatan keuangannya itu disiapkan juga. Nah, ini bisa paralel sebetulnya ya dengan menyiapkan SDM yang memang bisa membuat laporan keuangan. Kemudian untuk awal bisa juga meminta bantuan tadi untuk menyiapkan state awal ya, format laporannya ya. Sehingga nanti sambil berjalan memang harus disiapkan SDM-nya. Saya kira nanti bisa ikuti program-program workshop keuangannya yang diadakan oleh Genpro sendiri untuk tim keuangannya. Nah, saya kira sih itu Pak Janu ya, Pak siapa tadi Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Dari Pak Sukeswanto di Pekanbaru. Sukeswanto, ya. Baik, Bapak Ibu silakan jika ada yang pertanyaan lagi secara langsung. Oke, ini ada yang di chat. Saya bacakan Dokter ya. Ya. Tapi memang ada dua, tapi satu kayaknya tidak berhubungan dengan keuangan nih Dokter ya. Ya. Saya langsung baca saja dua-duanya. Yang pertama dari Pak Erwin dari Sangatta. Assalamualaikum, luar biasa materinya. Izin bertanya, apakah hukum investasi saham? Bolehkah kita berinvestasi di sana? Ini yang pertama, tapi ini materinya, pertanyaannya sepertinya berhubungan nggak ya dengan materi tadi kayaknya. Terus yang kedua, buku apa yang dokter sarankan untuk pemula agar mudah belajar tentang ini? Mungkin tentang laporan keuangan dokter ya. Dipersilakan dok. Ya, ya. Kalau di Genpro ada Bang Coach ya, Ahmad Ghazali. Nah, beliau expertnya di keuangan sebetulnya. Buku-buku beliau juga banyak ya untuk terkait dengan keuangan atau pelatihan-pelatihannya. Jadi bisa diikuti ya, bisa nanti Parsek bisa memberitakan juga ya terkait ini ya. Nah, kalau terkait saham sebetulnya ada materi berikutnya juga di keuangan terkait webinar keuangan ya, terkait investasi saham ya. Yang jelas batasan kita ikut mengikuti bisa membeli saham yang memang indikasinya kan secara syariah ya, tidak berhubungan dengan yang tidak diperbolehkan. Dan itu sudah ada sekuritas yang memang khusus ya, ada perusahaan-perusahaan yang aman dalam tanda kutip, tidak mengunsur tadi ada produk-produk yang haram atau yang tidak diperbolehkan, itu bisa ya. Dan saat ini memang bisnis saham ini adalah seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita yang sekarang sudah IPO ya, go public. Itu kan dijualnya dengan saham juga, kita investasi saham. Ya, tapi memang
bagaimana kita bisa menentukan strateginya membeli jenis saham. Nah, ini perlu ikuti kegiatan webinar keuangan berikutnya ya, Pak Janu. Nanti oleh Bang Godz nih terkait dengan saham bisa request tuh dari masuk ke materi workshop ya ataupun webinar keuangan bisa dijadwalkan. Baik, mudah-mudahan nanti ada jadwalnya dari Pak Ahmad Ghazali terkait materi keuangan dan lainnya di bulan Februari. Mudah-mudahan beliau ada waktu, dokter. Baik, sudah ada yang resen, Ibu Dina Yuliana, dipersilakan Ibu Dina langsung saja. Ya, terima kasih, Coach. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Salam, silakan sebutkan daerahnya, Ibu. Dari Pekanbaru, luar biasa materi hari ini. Yang ingin kami tanyakan, kami kerap kali berjumpa dengan usaha ya, usahanya masih skala UMKM Ya. yang sangat ribet gitu ya ketika diajarkan keseluruhan yang telah dipaparkan tadi. Jadi lebih kepada buku kas saja, buku hutang dan buku persediaan ya. Dan kemudian tools seperti tools untuk mengecek barang-barang yang dititipkan di toko-toko. Itu skala dari usaha-usaha yang kecil menengah yang diayomi oleh Genpro. Jadi kadang juga kita bertemu dengan yang lebih kecil dari itu tapi usahanya laris. Misalnya usaha bakso. Jadi bahasanya terpaksa misalkan pada hari itu terjual 100 mangkok, apabila modalnya di 50, maka yang 50 lagi adalah laba. Adalah laba. Nah, kemudian apabila pemesanan ini terus bertambah di 200 mangkok, maka ya pada akhirnya analoginya per mangkok gitu loh. Dok. Nah, itu seperti apa yang lebih tepat acuannya untuk kecil menengah tersebut? Sebetulnya tadi besar atau kecil standar laporannya itu sama bisa ya. Kalau tadi hitungan per mangkok itu laba kotor jadinya. Karena tadi belum dihitung orang yang menyajikannya itu kan biaya ada upah itu istilahnya kan. Ya dihitung, belum dimasukkan. Itu baru kotor kan. Kalau misalnya untungnya sekian itu mungkin hanya dilihat dari HPP ya, biaya modal untuk belanja bakso misalnya 100, untungnya 50, berarti kan baru laba kotor. Tinggal nanti biaya SDM-nya, biaya sewa tempat, kalau ada biaya peralatan mangkoknya itu kan dihitung ya, sampai nanti bisa mengembalikan modalnya itu. Jadi saya kira tetap UMKM pun itu bisa membuat perencanaan sederhana dulu, tentunya nggak sampai seribet yang tadi ya untuk awal, tapi kita bisa mengukur laba bersihnya sebetulnya berapa, dikurangi biaya overhead ya. Tadi mungkin hanya baru laba kotor itu prinsipnya sama kok ininya untuk mengukur laba bersihnya itu, sehingga ketika kita bisa membuka cabang kita bisa mengukurnya laba bersihnya, misalnya dibuka buka cabang kerjasama dengan yang lain itu kan nanti bagi hasil. Nah hitung-hitungnya bisa diukur sebetulnya. Nah, ini ini sekalian informasi aja Pak Janu ya, terkait dengan program di BIS Club ya. Nah, kalau tadi perusahaan besar kan itu perusahaan terbuka ya, skala besar. Nah, untuk UMKM seperti apa? Nah, di BIS Club ini justru kita menghimpun usaha yang sejenis sehingga kita bisa memberikan gambaran tadi ya, posturnya dibandingkan yang bagus di antara member itu ya, sehingga itu menjadi acuan, bisa menjadi gambaran untuk yang lain ya, persentasenya. Misalnya yang A jualan bakso bisa laba kotornya bisa 80%, overheadnya hanya 20%, biaya HPP-nya itu hanya 20% misalnya gitu ya, sehingga bisa dibandingkan dengan yang lain. Dan nanti setelah ada BIS Club ini, ujungnya untuk nanti materi-materi terkait keuangan dasar UMKM nanti bisa ikuti BISCAM ya. Wilayah kita sudah siapkan tahun ini ada BISCAM ya di setiap wilayah nanti ada 4 kali ya yang kita siapkan, sehingga untuk wilayah Sumatera
Nah, nanti kita bisa ikuti acara Biscamp-nya. Nah, ini materi dasar ini kita bisa jadi pertimbangan nih untuk UMKM agar nanti bisa memahami bagaimana mengelola keuangan dasar ya untuk memulai usahanya dan bisa mengukur nantinya pengembangan usahanya sebetulnya. Baik, begitu. Baik, terima Baik, kasih, Dok. terima kasih dokter atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Dina di Pekanbaru juga nih. Jadi banyak yang Pekanbaru yang menyaksikan nih dokter. Iya, Kemudian ada yang ada di chat, Dok, lanjutan dari pertanyaan Pak Sukiswanto tadi yang bertanya secara live tadi, apakah Genpro atau pemateri menyediakan aplikasi standar laporan keuangan sederhana yang bisa para pengusaha baru gunakan? Baik. Silakan, Dok. Saat ini belum ya. Tapi ini bisa kita siapkan ya, diskusikan nanti melihat kebutuhan yang ada ya. Saya kira dengan menggunakan yang sederhana pakai Excel, ini bisa kita siapkan untuk membantu pengelolaan keuangan ya dasar. Seperti UMKM kan belum ada pajak, belum terkena, sehingga nanti hilang tuh ada potongan pajak atau bunga ya hitungannya. Sehingga nanti lebih sederhana ya hitungannya. Nanti mohon dicatat Pak Janu ya, ini terkait keuangan dasar, ini jadi konsen nanti diadakan webinar keuangan ya sama Bang Ahmad Ghazali nanti terkait hitungan dasar. Saya kira ini bisa disiapkan, kita bantu dengan menggunakan Excel dasar dulu. Sebuah aplikasi itu kan perlu disiapkan, perlu waktu ya. Saya kira kalau untuk kebutuhan keuangan dasar di Excel itu bisa kita buat workshop ya, pelatihan nanti di sesi, boleh jadi salah satu materi yang kita siapkan Pak Janu. Baik, dokter. Insya Allah nanti kita coba atur waktunya dengan Pak Ahmad Ghazali dan kita atur webinar keuangan dasar untuk UMKM dan mudah-mudahan kita juga bisa share template Excel sederhana untuk UMKM yang bisa langsung diaplikasikan oleh UMKM. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lanjutan Dok di chat dari Pak Heri Setiawan. Pak Dokter izin tanya terkait laporan keuangan. Ada beberapa standar akuntansi keuangan atau SAK. Dari paparan tadi masuk SAK apa ya Dok? Sebaiknya kita pakai SAK yang minimal atau pada saat apa kita berpindah SAK-nya? Silakan Ya. Dok. Ya, kalau untuk standar laporan keuangan tentunya disesuaikan dengan standar yang berlaku ya. Kalau khususnya rumah sakit ada khusus terkait dengan standarnya untuk rumah sakit ya. Kalau untuk misalnya yang keuangan standar ya sederhana, saya kira bisa yang sederhana dulu ya kita adopsi. Karena kalau untuk standar akuntansi yang terkait dengan standar untuk jangka ke depan besar itu kan kaitannya dengan proses audit keuangan nantinya ya, sehingga kita perlu sesuaikan dengan standar keuangan. Saran saya untuk keuangan standar yang ada di dasar ya untuk di UMKM, kalau memang untuk awal kita bisa bertahap sebetulnya ya untuk menggunakannya ya terkait standar keuangan. Dan standar keuangan ini tentunya ini expertnya nanti dari orang akuntansi yang akan lebih paham menjelaskannya ya. Materi di sini saya sebetulnya mengarahkan bagaimana kita bisa memahami makna dari laporan itu sehingga kita sebagai owner ataupun sebagai pemilik yang memiliki kepentingan strategis bisa menentukan strateginya ya. Untuk laporan nanti kita bisa menyiapkan untuk standar laporan ya sesuai dengan standar keuangan nanti oleh tim keuangan khusus sendiri ya untuk yang dilakukannya. Baik, Dokter. Terima kasih atas jawabannya. Baik, masih ada waktu 5 menit. Jadi masih ada waktu untuk bertanya. Dipersilakan jika ada pertanyaan lanjutan dari peserta webinar kali ini, bisa langsung open mic atau juga lewat chat. Silakan Bapak Ibu. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Silakan, kami masih buka kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab. Ya,
menginformasikan kembali bahwasanya Genpro tiap bulan akan men-share terkait agenda kerja, di mana agenda kerja tersebut berupa salah satunya adalah webinar-webinar yang mungkin Bapak Ibu butuhkan dalam kegiatan usahanya. Silahkan Bapak Ibu nanti di-share kembali ketika mendapatkan materi-materi atau jadwal yang sudah ada, dan kebermanfaatan dari program webinar Genpro ini bisa kita rasakan secara bersama-sama. Untuk bulan Januari sudah kami share di beberapa grup, dan untuk bulan Februari sedang kita siapkan, dan kita minta partisipasinya juga dari Bapak Ibu untuk bisa saling berinteraksi nanti ketika ada webinar-webinar yang kami jalankan. Dan kami juga akan update selalu di sosial media dan YouTube Genpro TV apabila ada webinar yang Bapak Ibu lewatkan, dan Bapak Ibu bisa tonton ulang di YouTube Genpro TV. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir dokter ya di chat sebelum kita tutup, dari Pak Leon Sakti ya. Saya bacakan. Untuk awalan yang usaha udah jalan tapi belum memiliki laporan keuangan, apa yang pertama harus dilakukan, Pak? Dan mulai dari mana? Silakan, Dok. Ya, untuk yang awal ya, untuk yang sudah berjalan selama ini belum ada pencatatan keuangannya. Nah, kalau belum ada berarti harus menyiapkan dari catatan tadi ya. Pertama, postur keuangan tadi kan kenali dulu sumber pendapatan Anda dari mana ya, pendapatan kita ya sumbernya, sehingga data itu yang harus dikumpulkan dulu tuh ya. Kita mendapatkan penghasilan misalnya dari apa, penjualan ya. Nah, kemudian berarti yang harus disiapkan berapa Suaranya hilang ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin jaringan ya. Mohon ditunggu sebentar. Pemateri narasumber Dr. Hadi sepertinya terlempar. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Sambil menunggu Dr. Hadi, saya sampaikan bahwasanya di bulan Januari ini ada kalender program kerja, di antaranya yang terdekat di tanggal 19 Januari, yakni kilas balik Presiden Genpro sebelumnya, ini Abah Iwan. Nanti akan kami share juga link Zoom-nya. Di 21 dan 22 ada acara annual meeting juga, dan 24 Januari ada silaturahmi nasional Genpro juga. Dan untuk bulan Februari nanti kami akan juga share rangkaian program kerja dari Genpro secara nasional, dan Bapak Ibu bisa mengikuti semua atau beberapa webinar yang bisa Bapak Ibu ikuti di bulan Februari nanti, dan kami akan share. ya, mohon maaf terputus. Oh ya, silakan Dr. Hadi dilanjutkan. Ya, tadi terkait bagaimana memulai menyiapkan membuat laporan keuangannya, kita harus
mencatat nanti modal awal yang disiapkan untuk memulai usaha ya. Mudah-mudahan nanti ada data ya. Kalau sudah dipakai ya diperkirakan ya semungkin bisa diingat berapa modal awal yang disiapkan untuk dipakai usaha ya. Kemudian biaya ongkos produksi tadi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, HPP, biaya pokok penjualan itu, bahan baku kalau memang ada barang itu berapa belinya, harga dasar. Nah, kemudian ketika dijual pasti kan ada margin ya, keuntungan. Nah, data dari ini yang harus disiapkan untuk mulai menyiapkan historikal yang utama, mulai dari modal sama biaya-biaya ya, overhead operasional yang disiapkan. Boleh dibuat ini Pak Janu di usulan untuk peserta ya terkait materi keuangan. Nanti biar tim keuangan bisa menyusun kurikulum lah ibaratnya untuk webinar ya terkait ini. Meskipun kita sudah siapkan sebetulnya terkait materi ya. Tapi tadi banyak pertanyaan terkait teknis juga ya, mengukur biaya depresiasi atau penyusutan ya, sangat teknis sekali karena hitungan dasarnya kan itu bisa dilihat barangnya itu berapa umur ekonomisnya. Kalau panjang kayak bangunan kan bisa kita depresiasikan selama 10 tahun atau 20 tahun. Kalau barang-barang lain, nah itu tergantung umur ekonomisnya, sehingga depresiasinya bisa kita hitungkan ya, dasarnya. Nah ini teknis nih, nanti ada tim accounting khusus ya, tim keuangan yang bisa ini webinar khusus terkait ini. Nah, termasuk jadwal ini ya nanti Biscam nih bisa kita buat per chapter nanti di setiap daerah terkait materi keuangan dasar ini ya. Jadi yang bagi yang ikut nanti Biscam kita adakan 3 hari 2 malam ya Pak Janu. Sumatera nggak tahu saya jadwalnya ya. Nanti bisa dibantu di Korsek daerah Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur sama Kalimantan ya. Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Hadi yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan pemaparan materi terkait keuangan untuk perusahaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar Genpro pada sore hari ini memiliki insight, memiliki tambahan-tambahan ilmu dari narasumber yang Genpro telah siapkan, dari narasumber yang praktisi langsung gitu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hadi yang telah menyempatkan hadir yang dari Pekanbaru juga meluangkan waktunya. Baik Bapak Ibu, karena sudah pukul 5.33 waktu Indonesia Barat, sebagaimana jadwal yang sudah kami set, bahwasanya webinar Genpro dari jam 4 kurang lebih sampai jam 5.33. Demikian acara webinar Genpro yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri webinar Genpro kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya selaku MC Sujano, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan penyajian dari Genpro untuk memberikan layanan webinar-webinar yang ada saat ini. Saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit Pak Janu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi udah jadi di wabarakatuh. rumah, ketemu di salon aja ya. Ganti tujuan. We got you. Gojek ada fitur ganti.
Bersama menyemai cinta